Acara ini didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada para finalis terbaik putra-putri siswa Jawa Timur tahun 2026 kategori SMP, Dewan Juri, Panitia, serta seluruh sobat siswa Jawa Timur yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Rania Manifatiha yang akan menemani perjalanan kita dalam sesi talent show Putra Putri Siswa Jawa Timur tahun 2026. Sebelum kita memulai, izinkan saya membuka acara ini dengan pantun. Pergi ke taman melihat melati, harumnya semerbak menyejukkan hati. Bakat ditampilkan penuh percaya diri, jadilah inspirasi bagi generasi negeri. Finalis yang luar biasa, hari ini kita tidak hanya menyaksikan sebuah pertunjukan bakat, kita akan melihat bagaimana kreativitas, kerja keras, dedikasi, dan semangat anak-anak muda Jawa Timur diwujudkan dalam berbagai penampilan yang inspiratif. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi talent show Putra Putri Siswa Jawa Timur tahun 2026. Penampilan pertama, marilah kita saksikan penampilan dari Nafa Rosalia Ngutami dari SMPN 5 Kepanjen, Kabupaten Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nafa Rosalia Ngutami dari SMP Negeri 5 Kepanjen. Dan saya berasal dari Desa Baliarjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Di sini saya akan membawakan salah satu bakat saya, yaitu berpuisi. Saya akan membawakan puisi dengan judul
Perempuan Berkebaya, karya Asbar Buhari. Siapa yang tak mengenalmu? Siapa yang lupa dengan keberanianmu? Siapa pula yang lupa dengan perempuan berkebaya yang berjuang melawan penjajah di negeri ini? 21 April ialah kebesaranmu. 21 April pula kita mengingat sosok perempuan pemberani yang pernah dititipkan di negeri ini. Kaulah Raden Ajeng Kartini, perempuan berdarah juang yang rela mati demi tanah airnya. Hei perempuan-perempuan muda, pewaris jiwa Kartini, bangkitlah. Tunjukkan semangat yang berkobar-kobar demi melawan ketidakadilan yang membungkam di negeri ini. Negeri yang katanya berdasar keadilan sosial, tapi dasar bagi mereka yang punya jabatan, bukan kami para bawahan. Mari bangkit dan tunjukkan kepada perempuan berkebaya bahwa kami tak diam, tak rela diperlakukan di negeri sendiri. Kami siap melawan, layaknya kami melawan para penjajah. Untuk perempuan berkebaya, kami selalu mengingat hari kebesaranmu, hari pahlawan untuk kita semua, hari Kartini. Nah, di akhir aku ada pantun nih teman-teman. Kapal berlayar di pelabuhan Perak, indah pemandangannya. Sekian puisi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari peserta kedua, yaitu Laurencia Honda dari SMP Kristen Petra Kediri, Kota Kediri. Selamat menyaksikan. Halo, saya Laurencia Fonda, perwakilan dari SMPK Petra Kediri, mewakili Kota Kediri. Di usia 15 tahun, saya percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menumbuhkan potensi terbaik dalam diri saya. Melalui piano, saya belajar tentang kesabaran, ketelitian, dan bagaimana setiap nada dapat menyampaikan perasaan tanpa kata-kata. Melalui tari kontemporer, saya belajar untuk berani berekspresi, menuangkan emosi, dan menceritakan kisah melalui gerakan.
Sementara melalui tari tradisional, saya belajar mencintai budaya Indonesia, menghargai warisan leluhur, dan ikut melestarikan untuk generasi mendatang. Saya percaya bahwa dengan terus belajar, berkarya, dan melestarikan budaya, saya dapat menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Ketiga talenta ini mengajarkan saya bahwa seni bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang proses, makna, disiplin, dan dedikasi. Saya Lauren Syafunda, dan inilah perjalanan talenta saya. Penampilan berikutnya kita akan menyaksikan dengan nama Aulia Akidatul Iza dari MTS Al-Ma'arif 01 Singosari, Kabupaten Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Siswa, perkenalkan nama saya Aulia Akidatul Iza. Saya siswi dari MTS Al-Ma'arif 01 Singasari. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan puisi yang berjudul Diponegoro karya Hairil Anwar. Puisi ini menggambarkan semangat perjuangan, keberanian, dan kecintaan terhadap tanah air yang patut diteladani oleh generasi muda. Selamat menyaksikan. Diponegoro karya Hairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tidak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju! Bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba. Binasa di atas ditindas. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai. Jika hidup harus merasai, maju, serbu, serang, terjang. Melalui puisi Diponegoro, kita diajak untuk meneladani semangat juang, keberanian, dan pengorbanan para pahlawan dalam membela bangsa. Sebagai generasi muda, mari kita terus berkarya, berprestasi, dan menjaga persatuan Indonesia.
Saya Aulia Akitul Iza pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Angkin Syalkiamna Kusuma Asfandi dari SMP Negeri 6 Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Selamat menyaksikan. Lenggak-lenggok, tak mekar-mekar, oh ae.
marilah kita saksikan penampilan berikutnya dengan nama Kanaya Syakira Pramudia dari SMPN 1 Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan dari peserta berikutnya dengan nama Sadira Nuria Hasra dari SMP Negeri 4 Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo. Oh my dear Mas Brata. Why? Why are you looking at my husband? Because he's handsome? No, you all cannot have him. Because Mas Brata is only my one and only. Well, ladies and gentlemen, good evening. Thank you very much for the chance given to me. I am Sadira Nuri Asna, representing SMBN for Ponorogo from Ponorogo Regency. And today I'm going to tell a story entitled The Legend of Raden Mas Subroto and the Crazy Suminten. And please listen to me carefully. A long time ago, there lived a handsome man named Subroto, the son of Ranggana region. One night, he dreamed. In his dream, he met a beautiful girl. The girl had very long hair, beautiful bright eyes, pointed nose, and everything about her was perfect. He thought to himself that she was the daughter of Suramanggala. So then he told his father about the dream he had and invited his father to go to Suramanggala house. The next day, they went to Suramanggala house to meet his daughter, Cempluk Warsia. After discussing for a long time to show his intention to marry Cempluk, finally Suramanggala agreed about this marriage. Subroto will return to Suramanggala house in 5 days. 5 days later, Subroto came back to Suramanggala house to bring their relationship closer to Cempluk and her family. But at the same time, Surakarta and his daughter, Suminten, was also there. Suminten saw Cempluk and Subroto were talking together. After Surakarta and Suminten went back from Suramanggala house, Suminten can't stop thinking about Subroto, about how handsome he is. So, directly, Suminten told his father about it. Oh my God! I like my Subroto, father! I'm in love with him! Do you want to match me with Subroto? No, this one never happened. Subroto will be Cempluk's husband. I don't care, father. I want to marry Subroto. She forced her father to make them getting married. But a few days later, Subroto and Cempluk got married. Suminten was very shocked and heartbroken. What? What? No. This can't be happening. My brother is only mine. And with that, Suminten became crazy. Mas Brata, do you want to see me look more prettier than Cempluk? Be patient, Mas. Be patient. I'm getting ready to put on my makeup, so I will look more prettier than Cempluk, Mas. Look at me, my dear Mas Brata. Look at me, Mas. You have to choose Cempluk, but me, Mas. But me. Only me. Well, everyone, I think that's all I can tell you about the story of the legend of Raden Mas Subroto and the crazy Suminten. And thank you for all of you for listening my story. Bye bye. Marilah kita saksikan penampilan dari Anita Kesha Zahra dari
SMP Negeri 1 Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Siswa Jawa Timur, perkenalkan nama saya Anita Cinta Zahra, siswi kelas 7 SMPN Negeri 1 Sidoarjo. Saya berasal dari Kabupaten Sidoarjo. Di sini, saya akan menampilkan minat dan bakat saya di bidang non-akademik. Selamat menyaksikan. Okay, and your name is Anita? Yes. Okay, nice to meet you, Anita. Nice to meet you too. And do you have a smartphone? Yes, I have. For the example are, I bring my food for me, myself, because this food is mine.
Selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan dari Danes Wafi Zakira dari MTS Alma Arif 01 Singosari, Kabupaten Malang. Selamat menyaksikan. Deep on the God, English version, filmed by Chairul Anwar. You live once again here in our time of renewal. And sleeping embers burst into astonishing flames. You have always been there, waiting for us. Fearless and hundreds of enemies. A sword in your right hand, a danger in your left. Clothed in the spirit, nothing can kill. Forward! Their soldiers don't attack because Trump summoned them, but because fire drives them on. To mean something once, then lie. Forward! Your country has brought you a fire. Better destruction than slavery. Better extermination than oppression. The power of death can be the power of new birth. To be alive, you have to taste life. Forward! Attack! Charge! And strike! Marilah kita masuk ke dalam peserta berikutnya dengan nama Azalea Putri Humaira dari SRMP 16 Malang, Kota Malang. Coba perhatikan tangan saya. Bersih bukan? Tidak ada noda oli, tidak ada sisa tanah jalanan. Sama seperti lembar kertas di dalam map ini. Rapi, bersih. Sesuatu yang sangat mustahil dimiliki oleh anak-anak yang hidup di rumah reot, atap bocor, dan dindingnya berlumut. Bagi dunia, anak-anak miskin adalah catatan kaki yang buram. Dianggap tidak punya masa depan, akrab dengan cacian, dan terbiasa tidur dengan perut yang bernyanyi keroncongan. Dunia sudah mengunci takdir mereka. Kalian lahir di lumpur dan akan mati di lumpur. Sampai akhirnya sebuah pintu terbuka. Papan nama di depannya tertulis Sekolah Rakyat. Hari-hari pertama adalah peperangan yang sesungguhnya. Menghadapi anak-anak yang memegang pensil seperti memegang pisau, belati penuh rasa curiga dan ketakutan. Dasar anak-anak tangguh. Mereka menolak untuk menyerah. Hampir 1 tahun berjalan, saya menyaksikan keajaiban terjadi setiap hari. Ketangguhan sejati biasanya memang lahir dari jepitan kemiskinan. Saya sangat bangga kepada guru-guru di sana. Dan saya selalu menyimpan barang ini sebagai pengingat betapa jauhnya anak-anak itu melangkah. Kalian pasti sedang mengira
Saya adalah anak yang beruntung yang sedang menceritakan kisah orang lain, bukan? Atau murid teladan yang mengisahkan cerita yang ditulis oleh gurunya. Bukan, sama sekali bukan. Sandal jepit putus ini adalah milik saya. 11 bulan yang lalu, saya adalah anak kotor yang duduk di sudut sekolah rakyat, menangis karena tidak berani menyebut nama saya sendiri di depan kelas. Hari ini, anak yang lahir di lumpur, yang sempat tak dianggap, sedang berdiri di depan kamera, bersiap untuk memimpin masa depan. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan dari Aldereta Cinta Alexandria dari SMP Negeri 25 Malang, Kota Malang. Selamat menyaksikan. The glory of Banyuwangi, the majestic of Banyuwangi, sunrise of Java. Banyuwangi
cinta. Tempatku pulang, suka cita damaian cinta, cinta. Banyuwangi selalu di hati. Marilah kita saksikan penampilan berikutnya dari Naila Alifa Zafira dari MTS Alma Arif 01 Singosari, Kabupaten Malang. Selamat menyaksikan.
Selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan berikutnya dari Griselda Alvia Rosanti dari SMP Negeri 1 Bulelawang, Kabupaten Malang. Selamat menyaksikan. Halo Ker, kepanggil balik. Ini adalah Griselda tahun 2017. Penasaran ya sekarang? Yuk ikutin videonya. Di sebuah hutan, di sebuah jalanan setapak di pinggir hutan, hiduplah seekor kancil yang sedang berlari-lari kecil di jalanan setapak di pinggir hutan. Dengan riangnya, ia bernyanyi sambil menyapa hewan yang ditemuinya di sepanjang perjalanan. Sampailah di tujuan utama sang kancil, di sebuah ladang yang ditumbuhi oleh tanaman mentimun yang sangat besar. Hawa yang panas membuat kancil semakin tergoda untuk menyantap mentimun yang ada. Tetapi kancil harus bersabar karena Pak Tani masih berada di tengah ladang. Menjelang sore, akhirnya Pak Tani meninggalkan ladang dan kancil langsung berlari ke arah mentimun dan menyantapnya hingga kenyang. Enak sekali. Esok hari aku akan ke sini lagi. Keesokan harinya, Pak Tani terkejut karena ladangnya hancur-hancur. Aduh, apa iki? Sapa sing rusak ladangku? Teko cokotane. Koyoke hewan iki hewan sing bergigi kecil. Aku kudu ngekei Pelajaran gak oleh dicarno. Akhirnya Pak Tani membuat sebuah lubang di daerah tanaman mentimun dan menutupinya dengan dedaunan. Aku yakin bengi iki kewan iku ning ladangku maneh. Pak Tani pun meninggalkan ladang dan benar saja sang kancil datang kemari. Tanpa ragu ia berlari dan ia masuk ke dalam lubang yang dibuat oleh Pak Tani. Ia pun berpikir sejenak dan mengeluarkan mantra. Berepet, esok hari akan kiamat. Masuklah ke dalam lubang agar diselamat. Berepet, esok hari akan kiamat. Masuklah ke dalam lubang agar diselamat. Hewan-hewan di sekitar ladang yang mendengar suara itu percaya dan masuk ke dalam sebuah lubang. Ada kancil, kambing, kucing, tikus, dan juga hewan yang lainnya. Dan kancil pun berbicara lagi. Bau kentut, siapa yang kentut di lubang ini? Lubang ini tidak muat jika ada yang membuat bau tidak sedap. Yang kentut kita keluar. Kita bawa keluar yang kentut. Setuju ya? Setuju. Semuanya pun setuju. Tapi setelah diperiksa, tidak ada hewan yang membuat bau tidak sedap di dalam lubang tersebut. Tetapi setelah kancil yang diperiksa, ternyata memanglah kancil yang membuat bau tidak sedap di dalam lubang itu. Akhirnya kancil dilempar keluar. 1, 2, 3. Buk! Betapa bahagianya kancil berhasil membuat semuanya tertipu. Ternyata kiamatnya ditunda. Terima kasih semua sudah menolongku. Sampai jumpa. Dadah. Nah, seru bukan ceritanya? Saya Putri Griselda, finalis Putri Siswa Jawa Timur 2026. Dan saya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Dadah semuanya. Marilah kita lanjut ke dalam penampilan berikutnya dengan nama Zahra Humairo Putriwina dari MTS Alma Arif 01 Singosari, Kabupaten Malang. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai sahabat siswa, perkenalkan, nama saya Zahra Humaira Putri Wina. Saya merupakan siswi dari MTS Al-Ma'arif 01 Singosari. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan pidato tentang pendidikan di Indonesia, tantangan, harapan, dan masa depan. Sobat siswa, pendidikan bukan sekedar proses belajar membaca, menulis, maupun menghitung. Pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Seperti kata Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, pendidikanlah yang menentukan kemana arah bangsa ini akan melangkah. Di Indonesia, pendidikan memiliki peran sangat vital. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, kualitas sumber daya manusia sangat bergantung pada seberapa baik sistem pendidikan yang kita miliki. Sobat siswa yang saya banggakan, jika kita melihat perkembangannya, pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan, seperti akses sekolah semakin luas, kurikulum terus diperbaiki, dan kesempatan belajar semakin terbuka lebar bagi semua kalangan. Program wajib belajar 12 tahun dan bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar adalah bukti bahwa negara berusaha menjangkau anak-anak bangsa di pelosok negeri. Namun, kita harus jujur melihat kenyataan yang ada. Pendidikan di Indonesia masih mengalami banyak tantangan besar. Salah satunya ialah kesenjangan akses. Masih terdapat perbedaan mencolok antara fasilitas sekolah di kota besar dengan di daerah terpencil, pedalaman, maupun perbatasan. Ada sekolah yang lengkap fasilitasnya, namun di tempat lain masih ada yang kekurangan ruang kelas, buku, hingga tenaga pengajar. Sobat siswa, tantangan ini bukan alasan untuk menyerah. Justru, hal ini menjadi tugas kita bersama. Pendidikan di Indonesia tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan guru saja. Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama, keluarga, masyarakat, dan juga para pelajar itu sendiri. Kita membutuhkan pendidikan yang tidak hanya mencetak orang pintar, tetapi juga orang yang berkarakter. Pendidikan yang mengajarkan etika, moral, dan cinta tanah air. Kita butuh generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga matang secara emosional dan sosial. Sobat siswa semua, jangan merasa puas dengan ilmu yang kita miliki, jangan pernah merasa lelah untuk belajar. Meskipun fasilitas yang kita miliki mungkin belum sempurna, ingatlah, banyak tokoh di negeri ini yang lahir dari keterbatasan, namun berhasil karena semangat belajar yang tak pernah padam. Sobat siswa, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua jadikan pendidikan sebagai kebutuhan, bukan beban. Mari kita bangun Indonesia yang lebih cerdas, lebih beradab, dan lebih maju melalui pendidikan yang berkualitas. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan dari peserta berikutnya dengan nama Sherliana Putri Ramadhani dari SMP Negeri 1 Bulelawang, Kabupaten Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo sobat siswa, perkenalkan saya Sherliana Putri Ramadhani dari SMP Negeri 1 Bulelawang. Pada teleshow ini saya akan menunjukkan beberapa bakat yang saya miliki. Berikut adalah hasil video dan juga foto bakat yang saya miliki. Selain itu, saya juga dapat mengembangkan minat, yaitu tari dan juga puisi. Ada yang kata ucap mengalir di antara jejak kata yang telah nafas. Aku gerak menyaksikan kamu seperti aksara purba yang tak kunjung ketemukan maknanya, dengan segala rindu yang tak punya. Meskipun
suka dalam bidang non-akademik, tetapi saya juga selalu berusaha pada bidang akademik dan juga olahraga. Jadi itulah bakat dan juga kemampuan yang saya miliki. Saya yakin jika semua anak yang berusaha mengembangkan bakat ataupun minatnya, pasti ia memiliki juga kemampuan yang luar biasa. Salam terakhir dari saya, muda berprestasi, muda menginspirasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut bergeser ke finalis putra dengan penampilan pertama dari Bekja Sudira Wicaksana dari SRMP 16 Malang, Kota Malang. Selamat menyaksikan. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, mau tak seorang kan merayu, tak juga kau, tak perlu sedus dan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Selanjutnya kita saksikan penampilan dari Pirata Kenzi Alexandria dari SMP Negeri 4 Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Selamat menyaksikan. Hello everyone, my name is Pirata Kenzi Alexandria from SMPN 4 Ponorogo, Ponorogo Regency. I surrender by Celine Dion. When I watch you look at me, and I think I will find a way to stand for every dream and forsake the solid ground and give up this fear within. What would happen if the end you? I'm in love with you. 'Cause I'll surrender everything to give a chance to live again and reach to you. I know you can feel it too. We'll make it through. 1,000 dreams, I'll still believe that when you get them all to me, I'll hold you in my arms and never let go. I surrender. I know I can't survive another night away from you. You are the reason I go on. No, I need to be true right now.
there's no better time from the spirit I will be free. And I'll never get with love. No that can take that away from me. And they will see, Penampilan berikutnya oleh peserta Rasya Arsen dari MTS Al-Ma'arif 01 Singosari, Kabupaten Malang. Selamat menyaksikan. Ya Allahu Akbar. Nama saya sudah sehari ya dari perwakilan Kabupaten Malang. Oh, jadi kali ini aku akan menunjukkan kalian tentang bakatku, yaitu tari tradisional Kucingan Blitar. By the way, mohon maaf ya kalau nanti agak lemes, soalnya gimana udah record berkali-kali jadinya energinya kekuras, lemes gitu. Ya udahlah, tanpa lama-lama saksikan. Awas. Mereka menunggu doyok.
dia video talent show dari aku. Terima kasih ya yang udah nonton. Ini mohon maaf kalau backgroundnya goek tuh ada alasan mungkin. Peserta berikutnya yang akan menampilkan oleh Muhammad Alif Devano Elhak dari MTS Al-Ma'arif 01 Singosari, Kabupaten Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sobat siswa, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Devano Elhak, asal sekolah MTS Al-Ma'arif 01 Singosari. Di sini saya akan membawakan sebuah puisi yang bertema pendidikan. Bapak Pendidikan, karya Salma Husna. Ki Hajar Dewantara, sang pahlawan pejuang pendidikan bangsa. Di kala gelapnya cita-cita bangsa, engkau penerang bagi negara. Lewat perguruan taman siswa, Bapak bangkitkan semangat meraih cita-cita. Engkau antar kami ke lentera jendela ilmu dengan semangat yang membara. Tanpa perjuanganmu, anak bangsa akan sengsara. Begitu besar jasamu terhadap bangsa, bahkan hari lahirmu dijadikan Hari Pendidikan Indonesia. Semangat berpendidikan, pagi yang cerah diiringi dengan kicauan burung merpati. Semangat yang membara untuk menggapai cita-cita. Niatan tekad ku tanamkan di hati. Usaha yang dilakukan tanpa mengenal rasa lelah. Karena ku tahu pendidikan itu memberi secerah cahaya dalam kegelapan. Bagaikan lampu bagi manusia untuk berjalan di kegelapan. Menuntunku menuju jalan kesuksesan. Kalau tidak punya pendidikan, bagaikan kapal tanpa nakoda, berlayar tanpa tujuan, terombang-ambing di tengah lautan. Kata yang selalu terukir di benakku, masa depanmu di tanganmu. Harapan yang terpendam tersedia tepat di pundakku. Buatlah bangsamu bangga dengan pencapaianmu. Penampilan yang luar biasa. Tidak terasa seluruh finalis telah menampilkan bakat terbaik yang mereka miliki. Tentunya setiap penampilan memiliki keunikan, karakter, dan pesan inspiratif yang berbeda-beda. Semoga apa yang telah ditampilkan hari ini dapat menjadi bukti bahwa generasi muda Jawa Timur tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga kaya akan kreativitas, inovasi, serta semangat untuk terus berkembang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh finalis yang telah menampilkan penampilan terbaiknya.
kepada Dewan Juri yang telah meluangkan waktu untuk melakukan penilaian, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan acara ini. Saya, Rania Amani Fatihah, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, dan jadilah generasi muda yang mampu membawa nama baik Jawa Timur menuju masa depan yang gemilang. Putra-putri siswa Jawa Timur, muda berprestasi, muda menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.